Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya dan keluarga. Sekarang kami berada di komplek makam Sunan Giri. Sedikit kisah tentang Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu dari 9 ulama yang terkenal, disebut sebagai Wali Songo, yaitu penyebar agama Islam di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa. Sunan Giri sendiri memiliki nama asli Raden Paku atau disebut Raden Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442 dan merupakan putra dari Raja Jampa, yaitu Prabu Satmata. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan juga ilmu-ilmu silat. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus dan juga bijaksana. Ia tidak langsung mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam, tetapi beliau berbaur dengan mereka melalui jalur dagang, kemudian pertanian, juga pengobatan, pendidikan, pernikahan, budaya, dan juga kesenian. Beliau juga menghormati dan mengakomodasi adat istiadat di dalam masyarakat setempat. Namun, Sunan Giri bukan hanya sekedar penyebar agama Islam. Beliau merupakan pembaharu masyarakat pada masanya. Ia membangun pelabuhan dan pasar di Gresik yang menjadi pusat perdagangan antara Jawa dan juga luar negeri. Ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Sunan Giri. Beliau membangun pelabuhan di Gresik yang menjadi pintu masuk bagi para pedagang dari berbagai negara seperti Tiongkok, India, Arab, Persia, Turki, dan juga Eropa. Pelabuhan ini menjadi tempat bertukar barang-barang seperti rempah-rempah, kain sutra, dan lain sebagainya. Pelabuhan ini juga menjadi tempat penyebaran agama Islam kepada para pedagang-pedagang asing. Yang selanjutnya, beliau membangun pasar di Gresik yang menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat Jawa dan sekitarnya. Pasar ini menjadi tempat menjual dan juga memberi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, sayur mayur, buah, dan lain sebagainya. Pasar ini juga menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan juga santri yang ingin belajar tentang agama Islam. Yang selanjutnya, beliau mengembangkan ilmu astronomi dan juga navigasi untuk membantu para pedagang dan juga pelaut. Beliau membuat alat-alat seperti jam matahari, astrolab, kompas, peta bintang, dan juga kalender.
Beliau juga membuatkan buku-buku seperti Risalah Falakiyah, Risalah Nautika, Risalah Kiblat, dan juga Risalah Waktu Sholat. Sunan Giri menjadi tokoh sangat dikenal dan juga dihormati oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa. Makamnya berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam hingga sekarang. Beliau juga menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai dan juga harmonis. Ada yang menceritakan Sunan Giri sewaktu kecil beliau dibuang ke laut sebab dianggap berbahaya bagi kondisi kerajaan di kala itu. Dari situlah beliau juga dijuluki sebagai Joko Samudro. Ada yang menyebutkan versi lain pembuangan Sunan Giri. Pertama, karena dianggap membawa wabah penyakit. Dan yang kedua, karena disingkirkan oleh patih kerajaan karena saat dewasa akan menjadi pewaris tahta. Sunan Giri tidak hanya berperan sebagai pendakwah Islam, tetapi beliau juga mengambil bagian di dalam dinamika politik Nusantara di kala itu dengan mendirikan Kasunanan Giri atau sekarang disebut sebagai Giri Kedaton. Situs Giri Kedaton sendiri terletak di puncak sebuah bukit dengan tanjakan tajam yang relatif curam, tepatnya di wilayah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Di dalam buku kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Mataram, disebutkan bahwa Giri Kedaton menjadi pusat keagamaan bagi umat Islam di Jawa Timur dan bagian timur dari Nusantara. Saat itu pada abad ke-16, ada juga yang menyebutkan ke abad ke-17. Pembangunan Giri Kedaton diperkirakan terjadi pada tahun 1485 setelah Sunan Giri pulang menimba ilmu di Malaka. Sebelumnya, Sunan Giri kecil yang dibuang ke laut ditemukan oleh seorang nelayan nahkoda perahu milik Nyai Gede Pinatih dari Gresik. Kemudian Sunan Gresik diangkat sebagai anak seorang nyai. Tak hanya itu, Giri Kedaton juga menduduki peran sebagai tempat mencari legitimasi kekuasaan bagi raja-raja Islam. Pada tahun 1581, Sunan Prapen melantik Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir
dari kerajaan Pajang sebagai Raja Islam utama. Pelantikannya berada di Giri Kedaton. Itu dihadiri para raja dari Japan, Wirosobo, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Maruda, dan masih banyak daerah-daerah kerajaan lainnya. Boleh dianggap upacara ini merupakan suatu kemenangan bagi Sunan Prapen. Sebagai negarawan, ia boleh berharap bahwa di bawah pemimpin rohaninya, keterlibatan pemerintahan di Jawa Timur akan tertanam teguh. Sunan Prapen atau Sunan Giri keempat juga terlibat dalam mediasi Mataram dengan Surabaya pada tahun 1589. Terjadi penempuran antara keduanya dan Sunan Giri bertindak sebagai penengah. Masa kekuasaan Sunan Prapen berakhir saat ini meninggal dunia pada tahun 1605. Selain itu, pengaruh Giri Kedaton meredup. Riwayat ini dikutip dari historia.id. Bisa terlihat di sekeliling makom banyak penjual yang menjajakan jualannya. Beliau mengharap dikasihani untuk dibeli dagangannya, karena di situ lingkungan seorang wali, maka walaupun wali itu sudah meninggal, dapat menghidupi masyarakat sekitar.